Perkenalkan, nama saya Dewi Pardede, NIM Adia 118004. Saya dari Rombel B, Prodi PGSD, Angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas micro teaching. Selamat menyaksikan teman-teman. See you. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Aku sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagus anak-anak. Tetap jaga kesehatannya anak-anak. Kalau mau keluar tetap pakai masker. Oke anak-anak? Baik, Oke, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita anak-anak, kita sebelumnya berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Meme. Silakan Nak Meme. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Nak Mei. Oke, sebelumnya kita akan memulai pembelajaran kita. Sebentar, Ibu screen lah. Oke, tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawanku. Pembelajaran ke-1. Muatan pembelajarannya, bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Oke, selanjutnya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Dan yang ketiga, sesudah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan raja di masa Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Dan yang kelima, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungan dengan penglihatan dengan benar. Dan yang kelima, sesudah melakukan pencobaan tentang cahaya, keenam, sesudah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat-sifat cahaya dan hubungan dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Oke, selanjutnya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Semua harus nyanyi anak-anak. Baik, Iya, Bu. Baik, Bu. Sebentar, Ya, Ibu akan putar videonya lah. Gimana anak-anak?
Ibu, mohon maaf. Suaranya masih belum terdengar. Iya, bentar ya, Nak. Ya, sabar ya, Nak. Bentar dulu ya, Nak. Belum kedengaran, Bu. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau kenal pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibar. Oke, anak-anak. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebentar ya, Ibu screen dulu. Share screen. Oke. Anak-anak Ibu sekalian, di sini kalian sudah melihat di halaman 4, perjuangan para pahlawan. Terus kalian amati gambar di bawah ini dan nanti dijawab pertanyaannya dan dikumpulkan ke WA Ibu. Oke, anak-anak? Baik, Baik, Bu. baik, Bu. Udah, Bu. Gimana anak-anak Ibu, udah siap? Sudah, Bu. Oke. Yang bisa menjawab nomor 1 siapa? Saya, Bu. Ayo, siapa tadi? Ayo, silakan Elizabeth Simanjuntak. Ayo, Nak.
Elizabeth Simanjuntak. Oh, mungkin jaringannya nggak bagus. Siapa lagi yang bisa, yuk? Nomor 1. Saya, Bu. Oke. Naomi Merpaung, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Menjenguk orang sakit. Yang kedua, mencintai lingkungan. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan. Itu, Bu. Oke, benar sekali. Nak Naomi Merpaung emang pintar ya. Yuk, yang kedua siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Meme. Mana? Jawabannya mengenai sifat yang baik yang dapat dicontoh, Bu. Betul sekali. Terima kasih, Nak Mei. Yang ketiga, Saya, Bu. silakan Nak Elpiasari. Jawabannya peduli terhadap teman kita dan peduli terhadap lingkungan, Bu. Betul sekali, pintar anak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari di sini ada kita membaca yang judulnya Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian baca. Silakan ya anak-anak dibaca. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus anak-anak Ibu. Ayo sprint ke bawah. Geser ke bawah. Iya anak-anak, kalian sudah lihat kan ada pertanyaan di bawah ini? Yang sudah siap siapa? Iya, Ibu. Iya, Udah. Saya, Bu. Oke, yang mau menjawab nomor 1 Bu. siapa anak-anak? Yang mau menjawab nomor 1 siapa? Saya. Siapa anak Ibu? Saya, Bu. Nurjana mau menjawab nomor 1. Ayo Nak Nurjana, silakan dijawab Nak. Ya, baik. Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Di sini saya pertanyaan dari teks di atas pada Purnawarman. Ini saya mengambil bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu adalah membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum di Jawa Barat. Beliau adalah seorang yang berjuang untuk rakyat. Dan Raja Purnawarman juga berani, tentunya beliau juga adalah angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Mungkin seperti itu Bu, jawabannya. Terima kasih, saya serahkan ke Ibu. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Nurjana. Ayo yang kedua siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa tadi yang duluan? Saya, Bu. Adek, Bu. Ayo Kadek, siap. Ayo Nak, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Saya bacakan soalnya dulu ya, Bu. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawabannya, sikap yang dimiliki Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberontak kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, Bu. Terima kasih. Makasih Nak Dek. Pintar, beri tepuk tangan buat Kadek. Ya, selanjutnya nomor 3, siapa yang bisa anak-anak Ibu? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan yang bisa siapa? Ina Saya, Hawini. Bu. Ina Hawini silakan Nak. Soalnya, Bu, masih belum kelihatan, Bu.
Udah kelihatan, Nak? Saya bacakan dulu soalnya ya, Bu. Baik. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Jawabannya adalah dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan dalam musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Oke, Sekian, Bu. bagus. Beri tepuk tangan untuk Ina Hawini. Oke, nomor 4 siapa yang bisa? Anak-anak Ibu. Yuk, semangat yuk. Saya, Bu. Ayo, Wayan. Ayo, Nak. Bacakan. Ya, Bu. Jawaban dari pertanyaan nomor 4 adalah jika kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera, Bu. Karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Tapi mungkin nanti akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut, Bu. Bagus. Anak-anak Ibu pintar semuanya, aktif semua. Beri tepuk tangan. Ya, yang nomor 5 yang terakhir siapa yang bisa? Saya, Bu. Ayo silakan Sri Fatonah. Fatonah, Bu. Ayo, Nak, silakan bacakan. Iya, Bu. Di sini saya menjawab nomor 5. Raja mulai memerintah negara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga, Di daerah Cirebon. Sri Fatonah, suaranya hilang, Nak. Sepertinya jaringan di tempat Sri Fatonah, Ibu. Ibu, maaf ya, Bu. Jaringan saya tadi hilang, Bu. Nak, nggak apa-apa, lanjut, Nak. Saya lanjut ya, Bu. Raja Purnawarman dan Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Mereka sudah mendapat air sungai, sehingga menjadi subur ladang para petani, tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sudah, Bu. Pintar anak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Sri Fatonah. Terima kasih, Bu. Bagus. Jadi, Ibu akan simpulkan bahwa pahlawan itu adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan untuk bangsa dan negara. Jadi anak-anak, apabila kalian mau membantu orang dalam kesulitan, kalian sudah termasuk orang yang berani dan berjasa. Oke anak-anak, kita lanjut pembelajaran kita yaitu pada halaman 8. Kalian amati gambar tersebut selama 5 menit. Ibu beri waktunya.
kasih, Ibu. Udah anak-anak? Udah siap? Udah, Bu. Ya, Bu. Iya. Tokoh yang pada gambar yang pertama siapa? Namanya siapa? Siapa yang bisa? Ayo semua jawab. Tokoh nomor 1 siapa? Sultan Iskandar Muda, Bu. Iskandar Muda, Bu. Pintar. Ibu akan menjelaskan Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda yaitu perjuangan yang dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Tokoh yang kedua siapa anak-anak Ibu? Sultan Hasanuddin. Raja Balaputradewa. Oke, Ibu akan menjelaskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Terus perjuangan yang dilakukan oleh Raja Balaputradewa yaitu membangun armada laut yang kuat. Oke, anak-anak Ibu. Selanjutnya materi kita yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Ibu minta salah satu anak Ibu membacakan nomor 1. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ayo silakan Nak Oraslika. Silakan baca Nak. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Oraslika. Yang kedua, siapa yang mau coba membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Sudah, Ibu. Terima kasih Nak Ocha. Yang ketiga, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Anak Elizabeth Simanjuntak. Bacakan Nak. Cahaya dapat dipantulkan.
Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin dan yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Sudah, Bu. Terima kasih, Nak Elizabeth. Yang nomor 4 yang terakhir, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Silakan, Nak Desi. Pak, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimanakah penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Nak Desi. Selanjutnya, di sini ada percobaan. Kalian bisa mencobanya nanti secara langsung di rumah masing-masing, anak. Ini sudah ada Ibu buat. Contohnya, cara pembuatannya sudah ada. Kalian tinggal mencoba di rumah. Harus bisa ya, anak-anak. Minggu depan kita praktek. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan aspek nomor 1. Nama percobaan 1, percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan, mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan, 3 buah karton, sebuah lilin, korek api, isolasi. Langkah kerja, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Lalu coba menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Dan hasil pengamatan, cahaya lilin atau senter dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar cahaya dapat merambat lurus. Ke atas lagi. Baiklah anak-anak, itu contoh nomor 1. Dan yang kedua dan ketiga 4, kalian bisa membacanya di rumah dan lalu mencobanya di rumah ya anak-anak Ibu. Dapat dipahami anak-anak Ibu? Baik. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Ibu. Oke. Baiklah anak-anak Ibu, karena materi kita sudah selesai. Di sini Ibu akan membacakan kesimpulannya. Berani menolong orang lain dengan ikhlas merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan untuk menghargai mereka. Kamu bisa meneladani sikap kepahlawannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai tokoh-tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Berarti semua sudah dipahami anak-anak Ibu? Iya, Sudah, Bu. Iya, Bu. Memang anak-anak Ibu pintar semua ya, bisa juara 1 semua nanti. Yeay, juara 1, Bu. Jangan dari belakangnya anak-anak, juara 1-nya. Nanti dari depan juara 1-nya. Harus dari depan lah, jangan dari belakang. Baik, Bu. Kami kan pintar, Bu. Oke, tetap semangat belajar ya anak-anak Ibu. Jaga kesehatan. Ya, Bu. Oke, pembelajaran kita selesai. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ocha. Silakan Nak Ocha. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita masing, berdoa dimulai.
Oke, terima kasih Dak Ocha. Terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Sampaikan salam ibu buat orang tuanya ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik. Kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Stop recording ya, Weh.